Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikri Taswin dengan NIM 111709300000054 dari jurusan Sistem Informasi. Saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa itu tata kelola IT atau IT governance. Secara mendasar, basically, tata kelola IT itu merupakan sebuah mekanisme untuk bisa memberikan value terhadap atau nilai terhadap penerapan teknologi informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tata kelola IT juga merupakan suatu bentuk perencanaan dalam menerapkan dan menggunakan teknologi informasi yang digunakan oleh suatu organisasi agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Jadi intinya bagaimana teknologi informasi itu dapat bisa berguna dan menyelaraskan visi sebuah perusahaan itu atau misi perusahaan biar agar visi dan misi tersebut dapat tercapai. Adapun saya bisa menunjukkan presentasi saya. Jadi tata kelola IT itu juga bisa dibilang kemampuan untuk mengarahkan atau direct, mengukur atau measure dan mengevaluasi atau evaluate sumber daya teknologi informasi perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Jadi ini bisa dilihat bahwa ada 3 tadi untuk direct dan measure. Lalu dari pengertian lain, Well dan Woodham, IT governance is specifying the decisions right and accountability framework to encourage desirable behavior in the use of IT. Atau dengan kata lain, adalah untuk menjelaskan secara detail bagaimana decision right atau hak-hak untuk memberikan bagaimana semua instruksi dari perusahaan itu bisa memberikan nilai terhadap IT, atau bagaimana decision atau pengambilan keputusan itu dapat membuat IT itu bisa betul-betul berjalan dengan baik dalam sebuah organisasi. Lalu organizational capacity exercised by the board. Berarti IT governance juga menjelaskan bagaimana eksekutif itu dapat mengatur sebuah tata kelola teknologi informasi di sebuah perusahaan, bagaimana tata kelola tersebut bisa diterapkan dengan lebih baik. Lalu mengapa kita butuh tata kelola IT? Pertama kita harus melihat bahwa ada 2 bentuk arsitektur dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dan ada yang decentralized atau terdesentralisasi dan unified atau bersatu. Dalam desentralisasi itu ada banyak tuntutan peningkatan peran TI bagi bisnis, dari peran efisiensi untuk menggantikan manusia dengan TI yang lebih efisien, agar dapat menghasilkan competitive advantage atau sebuah keuntungan kompetitif, agar sebuah perusahaan tersebut dapat menang dalam persaingan untuk mendapatkan pasar. Nah, di sini competitive advantage itu diwujudkan dengan strategic information system, yaitu sistem informasi yang memberikan nilai strategis sebagai senjata untuk bersaing. Jadi dari melihat arsitektur dari perusahaan tersebut, tentunya sistem informasi itu sangat dibutuhkan untuk sebuah perusahaan bila perusahaan itu ingin menerapkan teknologi informasi, dan tata kelola itu yang mengatur bagaimana teknologi informasi itu bisa diterapkan dalam sebuah perusahaan tersebut. Ini bisa dilihat IT governance itu mengapalai bagaimana yang tadinya terdesentralisasi, ada unit 1, ada unit 2, unit 3, unit 4, sehingga fokusnya berbeda-beda. Bagaimana dia bisa menyatukan sistem yang terdesentralisasi tersebut menjadi satu, sehingga pengelolaannya lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif, dan tepat guna. Bagaimana program support untuk program manajemen dan pelayanan, dan juga bagian manajer itu bisa menerapkan bagian-bagian teknis juga seperti instalasi dan konfigurasi dan administrasi aplikasi dan juga infrastruktur.
Jadi mengapa kita butuh tata kelola IT? Tata kelola IT itu atau tata kelola TI secara sekaligus menunjukkan kemampuan bagaimana bisa mensinergisikan atau bagaimana bisa bersinergi di mana sumber daya TI dan bisnis perusahaan tersebut agar mencapai tujuan strategis perusahaan. Sehingga kalau misalnya tidak ada tata kelola IT, sebuah perusahaan apalagi perusahaan yang menerapkan teknologi informasi itu bisa amburadul dan tujuan bisnisnya bahkan bisa sampai tidak tercapai atau tercapai dengan usaha yang sangat maksimal sehingga banyak resource atau sumber daya itu habis karena tidak adanya efisiensi yang bisa diwujudkan dengan tata kelola IT ini atau IT governance. Yang tadi saya jelaskan, ada juga keuntungannya adalah bisa menekan risiko TI, menekan biaya, menekan kejadian tak terduga dan frustasi terkait proyek teknologi informasi, dan merealisasikan potensi atau janji teknologi informasi untuk bisnis, meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi. Jadi tadi saya dijelaskan di PPT ini bahwa tata kelola TI itu bisa menekan risiko TI atau risiko terjadi kayak dihack atau bagaimana masalah-masalah lain, dan juga bisa menekan biaya atau mengurangi resource yang habis, sehingga sebuah perusahaan itu tidak banyak menghabiskan biaya dan lebih fokus kepada menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan juga tata kelola TI itu juga mengatur bagaimana proses dan aset teknologi informasi itu bisa berjalan, harus dikontrol. Adapun ada 5 fokus area untuk tata kelola teknologi informasi. Yang pertama itu strategic alignment atau pengaturan strategis, value delivery, bagaimana sebuah nilai itu bisa diberikan untuk sebuah perusahaan, bagaimana perusahaan tersebut bisa mendapatkan value atau nilai dari pemberian tata kelola ini atau penerapan tata kelola ini. Lalu resource management atau dengan kata lain manajemen sumber daya. Sumber daya ini termasuk semua sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia dan sumber daya infrastruktur seperti infrastruktur TI. Lalu risk management, bagaimana manajemen risiko, bagaimana dikelola masalah-masalah potensi masalah yang bisa terjadi, seperti tadi saya jelaskan organisasi tersebut bisa dihack atau masalah-masalah seperti infrastruktur TI-nya itu bisa jangan sampai dia merugikan perusahaan. Lalu performance measurement, jadi bagaimana performa perusahaan tersebut itu diukur. Jadi selain tata kelola itu mengatur bagaimana yang tadinya perusahaan itu amburadul, yang tadinya dia arsitekturnya itu terdesentralisasi sehingga bisa menjadi satu agar bisa efisien, dan juga harus bisa terus berkembang, continuous improvement atau continuous delivery, terus berkembang, terus bisa melakukan delivery, terus bisa mendeliver nilai-nilai yang dibutuhkan perusahaan tersebut, atau dengan kata lain juga bisa terus mendeliver keuntungan. Dan cara untuk bisa mengetahui mengetahui dan terus improve adalah selalu ada pengukuran, makanya juga performance measurement dibutuhkan. Jadi 5 fokus TI tadi: strategic alignment, value delivery, resource management, risk management, dan performance measurement. Kita bahas satu persatu. Strategic alignment artinya memastikan teknologi informasi dan bisnis saling terkait dan sinergis dalam hal strategi, infrastruktur, dan proses. Tentunya kuncinya adalah komunikasi antara pimpinan puncak, pimpinan bisnis, dan pimpinan TI, khususnya tentang biaya, laporan hasil, dan efek samping. Jadi banyak masalah yang juga terjadi karena tidak adanya komunikasi, sehingga strategic alignment itu tidak berjalan. Tidak ada keputusan yang berdasarkan pada analisis strategis gitu, sehingga dibiarkan banyak masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu value delivery, seperti saya tadi jelaskan, artinya memastikan teknologi informasi itu dapat memberikan value, dan kata lain merealisasikan manfaat. Manfaat itu maksudnya value yang saya maksud tadi, manfaat, value atau nilai yang dijanjikan sejak awal proyek atau program dimulai. Lalu resource management, intinya pengelolaan sumber daya TI. Dan yang terakhir adalah risk management.
Jadi bagaimana resiko-resiko TI itu bisa diantisipasi, bisa dimonitor, diminimalkan, dan dikontrol. Intinya bagaimana juga transparansi resiko itu bisa berjalan. Dan terakhir, performance management, pengukuran kerja TI terhadap bisnis. Lalu ada 5 tahapan umum dan pengenalan sistem layanan baru menurut tata kelola TI. Yang pertama adalah scope assessment, yang kedua impact analysis, yang ketiga design capability, yang keempat transition service, dan yang terakhir sustainment. Scope assessment itu harus bisa melihat, jadi ketika menerapkan tata kelola teknologi informasi itu kita harus melihat scope atau mengukur sejauh mana perusahaan itu ingin berjalan atau sejauh mana keuntungan yang ingin dihasilkan, seperti itu. Kita harus melakukan scope. Perusahaan kita itu perusahaan tersebut atau organisasi tersebut itu masih sebesar apa dan bagaimana caranya bisa mencapai tujuannya. Mengukur awal. Lalu impact analysis, melihat bagaimana resiko yang bisa terjadi, arsitektur, dan juga kebijakan. Lalu design capability, mengidentifikasi pemegang saham, dan tentunya sebuah perusahaan itu, kalau konteksnya perusahaan itu pasti memiliki stakeholder atau pemegang kepentingan, pemangku kepentingan. Evaluasi options. Dan terakhir transition service. Yang keempat transition service, dan terakhir sustainment. Di impact analysis itu juga ada 4 faktor. Yang pertama adalah manajemen project, agreement, atau kebijakan, operations, dan infrastruktur. Lalu framework tata kelola TI itu ada macam-macam. Ada COBIT, ITIL, ISO 27001 untuk security dan lainnya. Bagaimana tata kelola TI itu menerapkan framework itu harus dilihat dari bagaimana dia itu tata kelola TI tersebut diterapkan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always perhatikan dari cara kerja itu kan, dari tahu kan istirahat, jadi tidak paksa diri. Iya, artinya mungkin ya ada mungkin kayak yang 20 menit, you istirahat 5 menit atau 10 menit begitu, kerja lagi setelah istirahat 10 menit. Iya, artinya tiap 20 menit istirahat kalau mau. Kalau tidak, ya terserah yuk. Kalau ini bisa tergantung ya kayak attention span gitu. Kalau kayak tadi kan yang sudah rasa penat sekali, ya sudah berhenti. Tidak efektif juga. Kalau misalnya